Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali pengelolaan data pada data yang sudah disediakan sebelumnya. Kurang lebih seperti ini, data yang sudah disediakan sampai sini, sampai jenis kelamin. Lalu kemudian untuk mencari log L dapat dengan masukkan rumus sama dengan log, kemudian kita masukkan data pertama pada panjang total, kemudian enter, lalu selanjutnya dapat di-drag hingga data terakhir, tabel data terakhir, lalu kemudian untuk W juga sama, yang membedakan hanya data pada lognya, yaitu digunakan data pertama pada bobot ikan. Jika sudah, ini sudah cukup ya untuk awalan, lalu kita masuk ke bagian data frekuensi panjang. Untuk mencari N, kita dapat menggunakan rumus sama dengan count. Kita klik pada bagian nomor ikan, kemudian kita blok hingga data terakhir, lalu enter. Untuk mencari data maksimal, kita dapat menggunakan rumus sama dengan max. Kemudian kita klik pada bagian panjang total, kemudian kita blok hingga data terakhir, lalu enter. Begitu juga dengan min, yang membedakan hanya rumusnya diganti menjadi min. Masih tetap di data panjang total, kita blok hingga bawah, lalu kita enter. Lalu untuk jumlah kelas sendiri, rumusnya yaitu 1 ditambah 3,32 dikali log jumlah keseluruhan data. Seperti ini, kemudian enter. Lalu untuk wilayah, kita gunakan rumus maksimal dikurangi minimal. Enter. Lalu untuk lebar kelas, kita gunakan rumus sama dengan wilayah dibagi dengan jumlah kelas. Jika sudah dapat jumlah kelas seperti ini, jangan lupa untuk dibulatkan dulu ke atas ya untuk jumlah kelas. Jadi 9. Kemudian untuk lebar kelas rumusnya yaitu sama dengan wilayah dibagi jumlah kelas yang sudah dibulatkan ke atas. Seperti ini. Lalu untuk jarak itu kita dapat menghitungnya dengan rumus sama dengan, untuk menghitung jarak kelas, hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu membulatkan hasil lebar kelas, dibulatkan ke bawah. Seperti ini. Lalu untuk jarak kelas dapat dihitung dengan rumus sama dengan nilai lebar kelas yang sudah dibulatkan ditambah dengan NST yang sudah disediakan. Seperti ini. Untuk data frekuensi panjang sudah selesai. Jika sudah, kita lanjutkan ke tabel distribusi frekuensi panjang. Yang pertama yang perlu kita cari yaitu nilai dari SKB. Untuk SKB sendiri itu sama dengan nilai minimum. Seperti ini. Lalu untuk SKA dapat kita cari dengan rumus sama dengan SKB ditambah lebar kelas. Kemudian jangan lupa lebar kelasnya kita beri string. Lalu kita enter. Seperti ini. Lalu jika sudah, kita lanjutkan kembali untuk mencari data SKB yang lain, yaitu menggunakan rumus sama dengan kita masukkan nilai SKB yang pertama ditambah dengan jarak kelas. Ini. Kemudian jangan lupa untuk jarak kelasnya diberi string. Seperti ini ya. Jika sudah, data yang sudah di string ini sudah aman untuk di drag. Untuk jumlah kelasnya itu kan ada 9, dan di sini baru ada 2, maka kita tarik lagi hingga 9. Lebih seperti ini. Lalu untuk nilai SKA, karena di rumus sebelumnya sudah kita masukkan string,
Jadi ini sudah aman ya, jadi dapat langsung di drag saja. Seperti ini. Selanjutnya, untuk mencari SK dapat dengan memasukkan rumus sama dengan kita masukkan nilai SKB, kemudian tanda dan, kemudian kurang, data SKA. Seperti ini, lalu kita enter. Jika sudah, dapat di-drag ke bawah. Oh, jangan lupa untuk sebelumnya, kita beri string terlebih dahulu. Seperti ini, lalu dapat kita tarik ke bawah. Untuk menentukan SK, kita masukkan rumus sama dengan, kemudian kita klik nilai SKB, kemudian masukkan lambang dan, kemudian kurang, lalu kita masukkan nilai SKA dan enter. Jika sudah, dapat langsung di-drag saja ke bawah, seperti ini. Lalu untuk mencari BKB, BKB dapat dicari dengan memasukkan rumus sama dengan, kita masukkan SKB, kemudian dikurang, kurung buka, 1/2 dikali NST. Jangan lupa NST-nya untuk diberi string. Seperti ini, kemudian kita beri kurung tutup, lalu enter. Selanjutnya, nilai yang sudah didapat dapat langsung saja di drag ke bawah, seperti ini. Selesai, lalu kita lanjutkan ke BKA. Untuk BKA sendiri dapat menggunakan rumus, yaitu sama dengan nilai dari SKA ditambah buka kurung 1/2 dikali NST. Jangan lupa NST-nya diberi string terlebih dahulu. Lalu tutup kurung, kemudian kita enter. Setelah itu dapat langsung di-drag saja ke bawah, seperti ini. Untuk mencari BK dapat dengan rumus sama dengan BKB. Salah maksud saya, untuk mencari BK dapat dengan rumus sama dengan nilai BKB dikurang. Untuk mencari nilai BK dapat dengan rumus sama dengan BKB. Kemudian kita masukkan simbol dan minus BKA. Enter. Kemudian dapat langsung di-drag saja. Seperti ini. Akan otomatis ya. Selanjutnya untuk mencari XI, yaitu dengan memasukkan rumus sama dengan buka kurung, nilai SKB ditambah nilai SKA, tutup kurung, dibagi 2. Seperti ini. Kemudian jika sudah dapat data pertama XI, dapat langsung di-drag saja ke bawah, seperti ini. Lalu untuk FI total, cara pertama yaitu kita blok seluruhnya, seperti ini. Lalu kemudian kita masukkan rumusnya yaitu frekuensi. Kemudian kita blok seluruh nilai SKA. Sebelum kita blok seluruh nilai SKA, kita blok terlebih dahulu seluruh data panjang ikan. Seperti ini. Jangan lupa untuk memasukkan nilai SKA seluruhnya.
seperti ini. Kemudian jika sudah, dapat kita tutup, lalu kita klik Ctrl Shift Enter. Seperti ini ya, akan muncul seluruh data FI total. Untuk tabel distribusi frekuensi panjang sudah selesai sampai di sini. Jika sudah didapatkan seluruh tabel distribusi frekuensi panjang seperti ini, langkah berikutnya yaitu kita memasukkan tabel atau grafik ya. Grafik yang ini, insert kolom, kita pilih yang pertama. Kita rapikan dulu posisinya agar tidak menghalangi tabel. Lalu kemudian kita klik select data. Kita klik add. Untuk series value-nya, kita masukkan FI total. Kemudian klik OK, lalu untuk bagian horizontalnya, kita masukkan SK. Seperti ini, lalu OK. Sudah terlihat ya bentuk grafiknya. Lalu selanjutnya kita rapihkan menurut standar IPB. Seperti biasa, kita hilangkan grid lines-nya. Kita munculkan axis title. Lalu no fill, solid line, width-nya 1, no fill, solid line, width 1, kemudian kita ganti fontnya menjadi Times New Roman 12 dengan warna hitam. Untuk axis title di wilayah Y, kita ganti menjadi frekuensi dengan satuan individu. Seperti ini, lalu untuk yang jajaran X, kita masukkan sebaran kelas. Terlebih seperti ini. Grafiknya sudah selesai ya. Ini dapat diganti juga. Jika mau menjadi data frekuensi panjang. Untuk grafik sudah selesai. Selanjutnya dapat kita mulai untuk mencari pola pertumbuhan total untuk data-data di hubungan panjang bobot. Untuk sigma X ini menggunakan rumus sama dengan sum. Kita akan mulai menggunakan data log L. Kita drag, kita blok semuanya. Seperti ini. Begitu juga dengan Y, yaitu sama dengan sum. Kita masukkan data log W. Kita drag sampai data terakhir, kemudian enter. Lalu untuk sigma X kuadrat, kita masukkan rumus sum key. Kita masukkan data yang log L. Seperti ini. Kita kurangi jadi 4 angka di belakang koma. Untuk Y kuadrat juga masih sama, dengan rumus sama dengan sums key. Lalu kita masukkan nilai log W.
Kita drag hingga bawah, lalu enter. Untuk sigma XY, kita menggunakan sum product. Kita masukkan data log L dan data log Y. Titik, koma, lalu kita masukkan data log W. Jika sudah, kita enter. Seperti ini. Lalu untuk sigma X bar, kita dapat menggunakan rumus average. Lalu kita masukkan log L, seluruhnya kita blok, kemudian enter. Untuk sigma Y bar, kita masukkan juga rumus average. Kita masukkan data log W. Blok hingga terakhir, kemudian enter. Lalu untuk nilai N-nya masih sama seperti yang sudah kita lakukan tadi dengan rumus sama dengan count kita ke nomor ikan. Kita drag, kita blok sampai bawah, kemudian enter. 140 ya, sama seperti data sebelumnya. Lalu selanjutnya untuk mencari nilai B, dapat dengan menggunakan rumus seperti yang tertera pada layar, yaitu sama dengan buka kurung sigma XY dikurangi tutup buka kurung, kemudian 1 dibagi N, kemudian tutup kurung dikali dengan sigma X, kemudian dikali lagi dengan sigma Y, kemudian beri tutup kurung 2 kali, kita bagi dengan sigma X kuadrat dikurangi, kita beri buka kurung 2 kali, kemudian 1 dibagi dengan N, kita tutup kurung, kemudian dikali, beri tanda buka kurung kembali, lalu kita masukkan sigma X, lalu dipangkat 2 kan, kemudian berikan tutup kurung 3 kali seperti ini, kemudian enter, lalu didapat hasilnya seperti ini. Lalu untuk mencari A dapat menggunakan rumus sama dengan Y bar, kemudian dikurangi, kita beri buka kurung, kita masukkan nilai B, dikali dengan X bar. Kemudian kita beri tutup kurung, lalu enter. Kita perkecil, seperti ini. Lalu kita lanjutkan ke interpretasi dan kesimpulan. Sebelum memasuki tahap menentukan kesimpulan dan juga interpretasi, yang perlu kita lakukan yaitu mengantilopkan nilai dari A. Caranya yaitu dengan mengkalikan 10, dengan memasukkan 10 pangkat nilai A yang sudah didapat. Seperti ini. Jika sudah, kemudian dapat dicari W sama dengan, karena rumus W itu merupakan A dikali L dikali B, maka penulisannya akan seperti ini. 0,0002 L pangkat 2,4246. Seperti ini. Lalu kita lanjutkan ke kesimpulan dan interpretasi. Kurang lebih, interpretasi dan kesimpulannya seperti ini, yaitu setiap perubahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 2,4246. Jika sudah, kita dapat masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu membuat tabel CD keragam total.
Sebenarnya sudah saya siapkan terlebih dahulu, template-nya kurang lebih seperti ini. Lalu untuk DBR-nya itu sudah ditentukan 1. Kemudian untuk DBS dapat dengan memasukkan nilai sama dengan N dikurangi dengan 2. DBS sama dengan nilai dari N dikurang 2. Seperti ini. Lalu untuk DBT itu N dikurangi 1. Lebih seperti ini. Untuk JKS sendiri, rumusnya sudah saya cantumkan di sini. Akan saya sebutkan kembali. Untuk rumus dari JKS yaitu sama dengan nilai dari B, kemudian dikalikan, sebelumnya ditambahkan buka kurung 2 kali, selanjutnya masukkan nilai sigma XY dikurangi dengan masukkan kembali buka kurung 2 kali, 1 per N, tutup kurung, dikali sigma XY, maksud saya sigma X, kemudian dikalikan dengan sigma Y, lalu berikan tutup kurung sebanyak 3 kali. Kemudian enter. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya yang harus dicari yaitu JKT terlebih dahulu sebelum menghitung JKS. Untuk rumus dari JKT sendiri yaitu sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi dengan kemudian ditambahkan terlebih dahulu buka kurung 1 per N berikan tutup kurung, kemudian dikalikan dengan sigma Y yang dikuadratkan, kemudian beri tutup kurung 2 kali dan enter. Seperti ini, lalu kita sederhanakan lagi seperti biasa. Lalu dengan ditemukannya JKR dan JKT dapat dihitung JKS. Untuk rumus dari JKS sendiri yaitu sama dengan JKT dikurangi dengan JKR. Seperti ini. Selanjutnya dapat kita cari data KT. Untuk mencari KTR yang pertama dilakukan yaitu memasukkan rumus JKR dibagi dengan DBR. Lalu untuk KTS maksud saya untuk memasukkan nilai KTS dapat menggunakan rumus sama dengan nilai dari JKS dibagi dengan DBS. Seperti ini, lalu sederhanakan. Kemudian dapat memulai mencari nominal dari F hitung. Untuk F hitung sendiri menggunakan rumus sama dengan KTR dibagi dengan KTS. Maka ditemukan F hitung. Untuk mencari F tabel dapat menggunakan rumus sama dengan fin F, fin V seperti ini. Lalu kita masukkan 0,05 titik koma. Kita masukkan nilai DBR. Kemudian kita masukkan pula nilai DBS. Enter. Kurang lebih seperti ini. Jika tabel sidik ragam total sudah selesai seperti ini, lalu kita masukkan nilai H0, yang mana artinya panjang tidak mempengaruhi bobot, lalu untuk H1 itu panjang mempengaruhi bobot. Untuk kesimpulannya, dari tabel sidik ragam total, didapatkan bahwa F hitung itu nominalnya lebih besar daripada F tabel, yang mana berarti artinya panjang mempengaruhi bobot. Lalu untuk melakukan uji T,
Ini akan dicari beberapa aspek, yaitu H0, H1, B sama dengan 3, atau B sama dengan 3. Untuk template dari uji T yang kita perlukan adalah ini, SB pangkat 2, lalu ada SB, T hitung, dan T tabel. Kita masuk ke SB pangkat 2. Lalu selanjutnya untuk menghitung SB pangkat 2, yaitu rumusnya kita masukkan sama dengan nilai dari KTS, kemudian dibagi, buka kurung, sigma X kuadrat dikurangi, buka kurung, 1 dibagi dengan N, kita berikan tutup kurung, kemudian dikalikan dengan sigma X yang dikuadratkan, kemudian kita beri tutup kurung 2 kali, kemudian kita enter. Kurang lebih seperti ini, kita bulatkan nominalnya. Lalu untuk SB merupakan akar dari SB pangkat 2, lalu dapat dimasukkan dengan rumus SQ RT, kemudian kita masukkan nilai SB pangkat 2, kemudian kita enter. Seperti ini, hanya 4 angka di bawah koma, selesai, lalu kita masuk ke T hitung. Untuk mencari T hitung, caranya yaitu dengan memasukkan rumus absolut, kemudian kita beri buka kurung 2 kali, kita masukkan nilai B, seperti ini, kemudian dikurang dengan 3, kita beri tutup kurung, dibagi dengan nilai SB. Kita enter. Seperti ini, kemudian untuk mencari T-table, dapat memasukkan rumus sama dengan TINV, kemudian kita masukkan probability-nya 0,05, kemudian titik koma, kita masukkan nilai DBS. Enter. Seperti ini. Dengan data yang sudah didapat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa T hitung lebih besar, T hitung lebih besar dari T-table, yang mana artinya pola pertumbuhan ikan adalah alometrik. Nah, karena B-nya kurang dari 3, maka dimasukkan ke dalam pola alometrik negatif, atau termasuk dalam ikan yang kurus. Selanjutnya, kita dapat membuat grafik scatter. Kita lanjutkan kepada pembuatan scatter. Pertama kita klik insert, kemudian kita pilih scatter, insert scatter, kemudian pilih yang pertama, seperti ini, atur kembali posisinya, lalu select data. Kemudian klik add, lalu untuk series name-nya kita abaikan saja, untuk series text value-nya kita masukkan seluruh data panjang total. Ini kita blok saja. Lalu untuk series Y value atau nilai Y-nya kita masukkan bobot. Kita masukkan bobot total. Seluruhnya kita blok. Kemudian klik OK. Seperti ini, klik OK. Maka didapatkan grafik seperti ini.
Kita akan sesuaikan dengan standar IPB, yaitu menggunakan font Times New Roman 12, warna hitam. Kita hilangkan grid-nya, grid lines-nya, lalu di sini kita klik no fill, lalu kita berikan solid line. Berikan solid line dengan width 1. Begitu juga yang sumbu X. No fill, solid line. Kita berikan width 1. Itu. Selanjutnya kita akan membuat grafik scatter. Pertama kita klik insert, kemudian klik scatter, lalu pilih yang pertama. Seperti ini, kita atur kembali posisinya. Setelah atur posisinya, kita klik select data. Untuk select data, series name-nya dapat kita abaikan saja. Untuk series X value-nya dapat kita masukkan panjang bobot total ya. Seluruh datanya kita masukkan. Ya, seperti ini. Lalu untuk series Y value-nya kita masukkan seluruh data bobot total. Jika sudah seperti ini, kemudian klik OK. Klik OK. Maka akan muncul grafik seperti ini. Lalu kita dapat uncheck list grid lines-nya. Untuk font-nya kita sesuaikan sesuai standar IPB, yaitu Times New Roman 12, warna hitam. Kemudian pilih no fill, solid line. No fill, kemudian solid line. Kemudian beri width 1, begitupun pada sumbu X, no fill, kemudian berikan solid line dengan width 1, kemudian untuk jika sudah seperti ini, selanjutnya kita dapat checklist bagian exist title, kemudian untuk trade lainnya kita pilih yang more options, kita klik power, itu, lalu kita cek kembali. Dapat dengan memberi warna hitam pada garis power yang baru, kemudian kita ganti garisnya, dash type-nya menjadi ini agar lebih terlihat. Sudah. Selanjutnya dapat dengan memunculkan display equation on chart, kita beri checklist, kemudian tampilkan pula display R-squared value on chart seperti ini. Lalu kita rapihkan posisinya.
Itu jika sudah kita isi existentialnya. Untuk sumbu Y itu bobot dengan satuan gram. Lalu untuk sumbu X kita masukkan panjang dengan satuan milimeter. Berikutnya dapat ditambahkan jika perlu, yaitu nilai N yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu 140. Kurang lebih seperti ini hasil akhirnya seluruh data. Selanjutnya kita akan masuk ke faktor kondisi. Selanjutnya kita masuk dalam kategori faktor kondisi. Untuk faktor kondisi sendiri itu data-datanya dapat di copy paste dari sheet sebelumnya, dari bagian nomor ikan, panjang total, bobot ikan, hingga jenis kelamin. Lalu untuk data-data dari faktor kondisi sendiri ada SKB, SKA, SK, FI total, FK rataan, dan STDF. Lalu untuk SK, SKB, dan SK sudah didapatkan sebelumnya, dapat di copy paste saja ke bagian faktor kondisi. Yang ini dapat kita copy biasa saja, copy value. Kita masukkan sini value, kita rapihkan. Kurang lebih seperti ini. Karena pada pengerjaan data sebelumnya, FI total juga sudah didapatkan, maka dapat di copy paste saja menggunakan copy paste value seperti ini. Jika sudah memasukkan data yang sebelumnya sudah kita dapatkan ke sheet yang baru, yaitu faktor kondisi, kemudian tambahkan kolom baru, yaitu faktor kondisi, seperti ini. Lalu untuk mencari FK rataan, ini perlu diurutkan dulu dari yang terkecil hingga terbesar untuk panjang total dengan caranya yaitu dengan kita blok seluruh datanya, kemudian kita klik sort and filter. Kita pilih custom, lalu short by-nya kita pilih yang panjang total. Ordernya kita pilih yang smallest to largest. Jika sudah mengurutkan data panjang total dari yang terkecil hingga terbesar seperti ini, maka berikutnya yaitu kita akan mencari faktor kondisi. Namun, karena sebelumnya kita sudah mendapatkan data B dan data A, dapat juga di paste value untuk nilai B dan A beserta nilai A yang sudah di-antilog. Seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu untuk faktor kondisinya dapat dicari dengan menggunakan rumus. Rumus yang digunakan untuk mencari faktor kondisi yaitu kita masukkan sama dengan buka kurung, kita masukkan bobot ikan atau W, kemudian kita bagi dengan buka kurung kembali, kita masukkan A yang sudah di-antilog, kemudian kita beri string, selanjutnya dikali dengan panjang, kemudian dipangkatkan dengan nilai B. Jangan lupa untuk B-nya juga diberi string.
seperti ini. Tutup kurung 2 kali, kemudian enter. Seperti ini. Kita rapihkan. Untuk faktor kondisi ke bawahnya, kita cukup drag saja, terus seluruhnya hingga data terakhir. Seperti ini. Jika sudah, kita dapat mulai mencari FK rataan. Untuk memudahkan pengerjaan pencarian FK rataan, dapat kita lihat dulu selang kelasnya di sini. Untuk memudahkan FK rataan itu, kita dapat memberikan tanda seperti ini. Misalnya, pada SK pertama itu ada 104 hingga 112. Untuk memudahkannya dapat kita beri warna dari panjang total 104 hingga yang termasuk ke dalam 112, rentan 104 hingga 112. Seperti ini, lalu kita beri warna yang berbeda agar memudahkan pengerjaan pada FK rataan. Seperti ini, lalu berikutnya itu ada SK 113 hingga 121, 113 hingga 121, kita berhenti di sini, kemudian kita berikan warna yang berbeda, sebebasnya dan memudahkannya, itu kita beri warna yang cukup kontras. Lalu yang ketiga yaitu selang kelas 122 hingga 130. 122 hingga 130. Di sini, kemudian kita beri warna lagi. Selanjutnya yaitu 131 hingga 139. 131 hingga 139. Sampai di sini kita beri warna yang kontras lagi, kemudian 140 hingga 148. 140 hingga 148. Di sini, kemudian kita beri tanda lagi. Berikutnya yaitu 149 hingga 157. 149 hingga 157. Aku beri warna lagi. Selanjutnya yaitu 158 hingga 166. 158 hingga 166. Kemudian yang terakhir, kita beri warna juga. Ya, seperti ini. Tujuan dari pemberian warna ini adalah agar memudahkan kita untuk mencari rataan dengan membloknya agar tidak kelebihan atau tidak kekurangan pada data yang sesuai dengan selang kelasnya. Lalu untuk pencarian FK rataan, itu dapat menggunakan rumus average, sesuaikan dengan selang kelas yang sudah kita berikan tanda, seperti ini. Lalu jangan lupa untuk diberi string. Seperti ini. Kita beri string, kemudian enter. Begitu seterusnya.
Kurang lebih seperti ini tampilan FK rataan yang sudah didapatkan. Untuk mencari STDF, cara mudahnya yaitu dapat dengan kita blok data FK rataan, kemudian kita pindahkan. Ya, seperti ini. Nah, untuk jika muncul notifikasi seperti ini, kita isi saja menjadi 0. Kita ganti menjadi 0. Lalu selanjutnya, karena ini formatnya rumusnya masih average, kita ganti sesuai kebutuhan tabel, yaitu stdr. Seperti ini, lalu begitu seterusnya. Yang perlu diubah hanya rumusnya saja. Seperti ini ya. Begitu seterusnya hingga habis. Ya, seperti ini. Jika sudah, maka selanjutnya berikutnya yaitu dengan membuat grafik. Kita klik insert, kemudian kita pilih scatter, kita masukkan yang pertama, seperti ini. Lalu kita pilih select data, kemudian klik add. Untuk bagian series kolomnya, kita masukkan SK rataan. Seperti ini. Lalu untuk Y value-nya, kita masukkan FK rataan. Kemudian klik OK. Akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik kembali, kita hilangkan grid lines, kita munculkan error bars, lalu kita hapus bagian ini, akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita rapihkan kembali sesuai standar IPB, seperti biasa, no fill, solid line, begitu juga yang sumu X, no fill, solid lines. Jangan lupa ganti hurufnya menjadi Times New Roman 12 dan warna hitam. Selanjutnya jika sudah, jangan lupa kita kembali ke error bars, kemudian more options, kita cek ke bawah, yaitu untuk bagian error amount, kita masukkan custom, untuk specific value-nya, kita masukkan positif errornya, yaitu nilai dari STDF, kemudian yang negatif error value-nya juga sama. Langkah berikutnya yang perlu kita lakukan yaitu membuat grafik dengan cara klik insert, kemudian kita pilih scatter.
Seperti ini, lalu kita rapihkan posisinya. Oke, di sini, kemudian kita select data, kemudian kita klik add. Untuk series name-nya kita kosongkan, untuk yang X-nya kita isi dengan X value-nya kita isi dengan SK. Kemudian untuk series Y value kita isi dengan FK rataan. Kita klik OK. Selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu menambahkan error bars. Sini klik, lalu kita hapus yang bagian horizontal karena kita hanya memerlukan yang bagian vertikal. Seperti ini. Lalu kita hapus juga grid lines. Ini. Lalu kita masuk ke error bars kembali, kita klik more options. Lalu kemudian klik custom ke specificity value. Untuk positif error value-nya kita masukkan stdf. Untuk yang negatifnya juga kita masukkan stdf. Lalu klik OK. Akan jadi seperti ini tampilannya. Jika sudah kita ubah grafiknya sesuai aturan IPB, Times New Roman, kurang 12, warna hitam, kemudian kita checklist no line, solid line maksud saya, lalu isi width-nya dengan 1, untuk fill-nya no fill, begitupun yang di bagian sumbu X, kita pilih no fill, kemudian solid line, tambahkan width-nya menjadi 1, ubah warnanya jadi hitam, seperti ini, lalu kita beri nama faktor kondisi total. Sudah selesai. Di sini data faktor kondisi yang kita buat kurang lebih seperti ini. Dan untuk selanjutnya, untuk pembuatan DFP dan HPB betina maupun jantan, yang membedakan hanya kita mengurutkan datanya. Semisal kita ingin mencari untuk betina dulu, maka data keseluruhan, data total, maupun dari nomor, panjang, hingga bobot itu, termasuk jenis kelamin, kita copy paste ke sheet yang baru, kemudian kita blok, kurang lebih saya contohkan seperti ini, kita blok, kemudian kita klik short and filter, kita pilih custom, lalu short by-nya, yang pertama harus kita lakukan, yaitu memilih jenis kelamin. Kemudian, jika ingin betina dulu, maka kita pilih A ke Z. Jika ingin jantan dulu, maka Z ke A. Lalu selanjutnya, jika sudah sesuai keinginan, mau jantan dulu atau betina dulu, maka berikutnya yaitu mengurutkan panjang total. Saya contohkan kembali. Ini data keseluruhan
jenis kelamin jantan, namun panjang totalnya masih berantakan, kita klik short and filter, kemudian kita pilih custom. Short by-nya kita pilih panjang total karena kita ingin merapihkan panjangnya dari yang terkecil ke terbesar, kurang lebih seperti ini. Ini sudah rapi. Lalu jangan lupa yang betina juga. Yang betina ini sudah rapi dari terkecil ke terbesar data panjang totalnya. Nah, ini untuk FK jantan pun kita rapihkan terlebih dahulu. Short and filter, kemudian kita pilih custom short, kita short by panjang total dari yang terkecil ke terbesar. Apabila sudah rapi seperti ini, panjang totalnya sudah dari yang terkecil hingga terbesar, lalu sudah dipisahkan berdasarkan data jenis kelamin jantan maupun betina, selanjutnya dapat mengulang proses yang sebelumnya sudah kita lakukan, seperti pencarian SKB, SKA, dan lain-lain sebagainya yang sudah kita lakukan sebelumnya, itu dapat dilakukan kembali. Tidak ada yang berbeda, hanya datanya yang harus diurutkan berdasarkan kebutuhan ataupun berdasarkan keinginan. Misalnya ingin jenis kelamin jantan dulu, maka seperti cara yang tadi kita short and filter terlebih dahulu, kemudian kita ulangi proses yang sebelumnya sudah kita lakukan pada data-data total. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan untuk materi laboratorium komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan.